Saudara-saudara, ada yang mau bersaksi? Kapan terakhir saudara mendengar orang bilang sama saudara, I love you? Nah, tahu Ali single barangkali, tapi kapan terakhir saudara dengar ada orang bilang, I love you? Tuhan Yesus bilang tiap hari. Ya, Pak Yesus. Saudara, saya tidak tahu ya. Mungkin ada yang sudah terbiasa dengar I love you dari suaminya, dari istrinya, sampai barangkali sudah terlalu terbiasa, tidak ada artinya lagi. Tidak apa-apa ya. Saya tidak bilang itu salah, karena mungkin orang sudah terbiasa love you, love you, love you, I love you, I love you gitu ya, sudah terlalu terbiasa gitu. Tapi sebelum ibadah ini saya dengar orang ngomong sama saya I love you, ya, bukan Esther. Ya. Tadi sebelum ibadah saya duduk di ujung situ, ada message di WhatsApp saya dari kakak saya yang khotbah minggu lalu. Dia bilang I love you and I pray for you every day. Itu means a lot, karena dia tidak ngomong itu setiap hari gitu ya. Jadi bagi saya punya arti yang besar, sangat encouraging gitu ya. Nah, saya tidak mau cerita banyak tentang dia. Minggu lalu Ali sudah introduce dia, and I'm so satisfied that you were there untuk introduce dia. Dari saya cuma satu aja, karena kakak saya adalah orang yang responsible untuk pertobatan saya. Jadi di depan beranda rumah tiap hari nginjili sampai saya ngambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kalau ada satu kontribusi yang paling besar dalam hidup dia kepada saya, ya mengenalkan saya kepada Tuhan Yesus. Tadi sebelum ibadah ini saya duduk di sana, I love you and I pray for you every day. That's enough untuk make a difference untuk hari saya hari ini. Dan seperti Ali, Tuhan Yesus mengatakan I love you every day. Ya, mari kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Bapak di surga, terima kasih untuk ibadah pada sore hari ini Tuhan. Karena kami diingatkan kembali betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau mencintai kami, betapa Engkau hadir di tempat ini untuk menemui kami, untuk bersekutu dengan kami, untuk menyatakan kasih-Mu kepada kami, untuk menyatakan diri-Mu kepada kami, untuk menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau firman akan diberitakan, supaya itu menolong kami semua untuk semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat Nehemia pasal yang ke-8. Saya tidak akan baca semua ya, tapi saya akan memberikan sedikit introduction sedikit. Kalau di Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, Nehemia 8 ini dibagi dalam 3 paragraf. Ya, paragraf pertama sampai ayat 9, paragraf kedua sampai ayat yang ke-13. Paragraf yang terakhir itu 14 sampai 19. Nah, paragraf yang terakhir saya tidak akan baca banyak, tapi cerita saja bahwa Nehemia pasal 8 itu ceritanya mengenai perayaan hari raya Pondok Daun. Ya, saya percaya saudara sering dengar hari perayaan Pondok Daun, ya, apalagi yang SMP-nya atau SMA-nya di sekolah Kristen, ya. Mungkin tidak terlalu tahu apa itu, tapi Pondok Daun cukup terkenal gitu ya. Nah, Pondok Daun ini adalah salah satu hari raya besar yang penting bagi orang Israel, yang biasanya mereka itu pulang kampung. Ya, pulang kampungnya kemana? Ke Yerusalem. Jadi bukan pulang kampung ke desanya, tapi ke Yerusalem. Hari raya lainnya yang besar itu adalah Paskah. Paskah itu penting gitu ya. Orang datang ke Yerusalem gitu ya, maka itu kalau saudara ikuti devotion kita mengenai Pontius Pilatus dan Yesus, kenapa Yesus diserahkan, dikasih kebebasan untuk milih mau dibebaskan atau disalibkan,
karena itu adalah tradisi kebiasaan pada hari Paskah. Pontius Pilatus ngasih hak kepada orang Yahudi untuk menentukan pilihannya. Jadi pondok daun. Nah, pondok daun ini memperingati apa? Ya, memperingati apa? Pertama, dia memperingati panen. Biasanya September Oktober, ya, memperingati panen. Ya, orang kalau berhubungan dengan pertanian, kerja di ladang, kerja di sawah, biasanya ada pondok-pondok di di kebun, di ladang. Maka itu pada hari raya pondok daun ini ditulis di paragraf yang terakhir, orang-orang Israel bikin pondok-pondok gitu ya. Bisa Anda baca, orang-orang Israel bikin pondok-pondok dan kemudian atapnya itu dari daun-daun. Jadi bukan dari genteng, bukan dari tembok, tapi dari daun-daun. Jadi memperingati atau berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan untuk panen. Ya. Hal yang kedua yang juga diperingati dalam hari raya pondok daun ini adalah orang Israel keluar dari Mesir, ya, dibebaskan dari Mesir. Dia berkelana berpuluh-puluh tahun untuk bisa masuk ke tanah perjanjian, dan selama berkelana itu dia bangun kemah, ya, pondok-pondok gitu ya. Jadi kemah atau pondok jadi bukan tempat tinggal yang tetap, tapi tempat tinggal yang sementara. Nah, saudara, pondok daun ini penting ya, karena pembebasan orang Israel dari Mesir itu begitu penting. Dan bisa menikmati panen, bisa menikmati hasil bumi juga penting untuk mengucap syukur. Ada yang mengatakan jangan-jangan hari raya Thanksgiving yang diperingati di Amerika dan di Kanada ini inspired by pondok daun gitu ya. Jadi ada kemungkinan kalau mau dicari root religiousnya mungkin Thanksgiving itu dari hari raya pondok daun. Nah, saudara, di paragraf yang terakhir dikatakan bahwa tradisi membangun pondok-pondok itu ya, dengan motong-motong daun dan kemudian ditaruh di atasnya, itu katanya terakhir kali dilakukan pada zaman Yosua. Setelah itu tidak pernah lagi. Jadi saya coba-coba ngitung dari zaman Yosua sampai Nehemia ini berapa tahun. Ya, berapa tahun? Wah, lama sekali itu. Ya, lama sekali. Mungkin tergantung penafsiran kita, tergantung seberapa konservatif kita, seberapa liberal kita. Tapi mungkin 400-an tahun gitu. 400-an tahun orang Israel tidak merayakan hari raya pondok daun dengan cara itu, bangun-bangun pondok dan pakai motong-motong daun di hutan dan kemudian pakai. Dikatakan sana terakhir kali itu zaman Yosua. Nah, hanya itu saja yang saya mau sampaikan di dalam paragraf yang terakhir. Bahwa pasal 8 ini mengenai perayaan pondok daun, dan orang Israel sudah lama sekali tidak merayakan hari raya pondok daun. Jadi ini kali penting sekali ya mereka merayakan. Nah, mari kita baca paragraf yang pertama dulu. Tapi saya juga tidak mau baca semuanya. Kita baca mulai ayat pertama dan kedua dulu. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ini nama Ezra pertama kali muncul di kitab Nehemia, ya. Ezra, mereka meminta kepada Ezra, ahli Taurat, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Yang minta adalah rakyat. Jadi segenap rakyat minta kepada Ezra supaya dia membawa kitab Taurat Musa, maksudnya supaya kemudian dibaca dan seterusnya. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Lompat aja ya, ayat ke-6. Ayat ke-6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat,
Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu, pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Nanti saya cerita ya. Juga Yesua. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah, tersungkur gitu ya. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabertai, Hodia, Maasea, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanam, ya, Palaya yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Nah, itu dulu ya. Saudara, eventnya Pondok Daun. Tapi yang menjadi kunci dari pasal ini, dari pasal 8, yang menjadi kunci dari kisah ini adalah Taurat. Ya, kalau mau yakin nih, terakhir saya baca ya. Di ayat yang terakhir, ini ayat terakhir dari pasal itu, ayat 19. Jadi tadi yang saya cerita mengenai bagaimana orang bangun-bangun rumah dari pondok gitu ya. Ayat 19 ini adalah bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan setiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Jadi eventnya Pondok Daun, tapi intinya, core-nya itu adalah firman Tuhan, Alkitab. Nah, saudara, sebelum saya mengajak kita untuk melihat ayat-ayat yang kita baca tadi, saya ingin mengatakan begini. Alkitab itu penting. Tidak ada hal yang baru ya, Alkitab itu penting ya. Firman Tuhan itu penting. Kita yang ada di ruangan ini, ya, yang 3 keluarga ini tahu betul bahwa membaca Alkitab setiap hari itu positif, ya, ada gunanya, baik adanya disiplin rohani yang baik, tidak perlu diajar lagi, ya. Kalau ada orang baru atau orang yang tidak Kristen mungkin perlu diberitahu, bacalah Alkitab setiap hari. Tapi orang yang ada di sini dalam ruangan ini semua tahu baca Alkitab setiap hari itu penting, healthy, sehat, bawa manfaat untuk kita semua. No questions buat itu, ya. Tapi saudara, yang saya ingin mau sampaikan di sini adalah bahwa Pondok Daun intinya firman Tuhan, tapi firman Tuhan ini ada intinya lagi, yaitu relationship kita dengan Tuhan. Sejauh mana kita mengenal dengan Tuhan. Firman Tuhan itu, ya, is not about do and don't. Bukan apa yang harus kamu lakukan dan apa yang kamu tidak boleh lakukan. Ada itu di firman Tuhan, tapi kalau dikerucutkan lagi itu adalah kita mengenal, ya. Tidak banyak dari kita barangkali yang terbiasa mendengar suara Tuhan. Tidak banyak dari kita. Jadi kalau kita itu berdoa, kita melihat doa sebagai exercise untuk kita mengenalkan diri kita kepada Tuhan. Contohnya, kalau kita bilang, Tuhan, aku pengen rumah. Meaning apa? You introduce to God keinginanmu. Ya, salah satunya aku pengen punya rumah. Tuhan, aku pengen sekolah, jadi sarjana hukum misalnya. Ya, memang kita minta supaya diterima di universitas yang ada pendidikan hukumnya, tapi you want to introduce to God, God, please know me. Aku punya passion untuk sekolah hukum, gitu ya. Jadi meskipun doa itu harusnya komunikasi 2 arah, tapi kita
Tidak banyak orang Kristen, majority tidak punya skill atau tidak gifted untuk mendengar Tuhan ngomong lewat doa. Tidak terlalu sabar untuk nunggu sampai Tuhan ngomong. Biasanya kita akan ngomong A, B, C, D dalam doa kita, dan kemudian kita in the name of Jesus, amen. Jadi doa itu adalah cara yang kita lakukan untuk introducing ourselves to God. Ya, melalui permintaan, melalui apapun juga. Ini loh aku, ini Eri, ini seperti ini, situasiku seperti ini, please understand me God. Nah, itu kita dalam doa kita. Firman Tuhan itu purely dari Tuhan melalui hamba-hambanya, nabi-nabi semua. Firman Tuhan adalah cara bagaimana Tuhan itu introduce himself to us, bagaimana dia memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi saudara, kalau kita itu bergaul erat dengan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita punya disiplin rohani, entah melalui our daily bread, entah melalui buku saat teduh, entah melalui devotion yang lainnya yang ada di internet banyak sekali itu, maka the goal of it adalah kita mengenal siapa itu Tuhan. Kita punya relationship yang akrab dengan dia. Kita tidak salah mengerti tentang siapa dia. Jadi pondok-pondok dan daun-daun itu a symbol. Itu a symbol dari kita mengucap syukur, atau orang Israel mengucap syukur dibebaskan dari Mesir, mengucap syukur untuk hasil panen. It's a symbol. Dan firman Tuhan yang dibacakan is a symbol of bagaimana orang Israel relationship-nya dengan Tuhan, sejauh mana mereka itu mengenal dengan Tuhan. Nah ini ya yang pertama yang kita bisa belajar dari orang Israel. Ya, tumben-tumben loh kita belajar dari orang Israel. Ya. Yang pertama tadi di ayat yang 2 dikatakan apa? Mereka minta kepada Ezra supaya Taurat Tuhan yang diberikan kepada Musa itu dibawa dan dibaca oleh Ezra yang adalah ahli Taurat, ahli firman. Jadi ini bukan top down tapi bottom up. Ini bukan perintah dari Ezra, bukan perintah dari pendeta, bukan perintah dari pemimpin. Ayo kita mesti baca firman Tuhan, tapi tidak tahu bagaimana orang Israel itu bisa muncul satu kerinduan dan berkata kepada pendetanya, kepada imamnya, tolong kitab Taurat yang diberikan kepada Musa itu kamu bawa keluar. Kamu baca di depan kita dan kamu jelaskan kepada kita. Nanti kan ada penafsir-penafsirnya tuh orang-orang Lewi itu. Ya, jadi desire itu dari bottom up. Orang Israel itu merindukan lebih daripada kitab Tauratnya, tapi dia merindukan Tuhan yang diperkenalkan melalui kitab Taurat. Ya, jadi ada kangen gitu. Ya, apalagi kalau betul sama sekali tidak ada perayaan Pondok Daun selama ratusan tahun sejak zaman Yosua, maka ada rasa emptiness, ada rasa ingin mengalami Tuhan yang disampaikan melalui firman, karena tidak ada yang lain lagi. Ya, firman Tuhan itu ngomong soal apa? Yang ngomong soal Tuhan, namanya juga firman Tuhan. Kalau firman Eri ya ngomong soal Eri, firman Ali ngomong soal Ali. Tapi firman Tuhan ngomong soal apa? Firman Tuhan yang ngomong soal Tuhan. Introducing God. Itu yang pertama. Ya, nah kita bertanya nih. Nah, kalau bahasa tidak akan lama-lama ya. Kita bertanya, sejauh mana kita itu merindukan Tuhan? Nah, ini nih kuncinya. Kalau kita itu malas, ya. Orang Kristen itu malas membaca Alkitab setiap hari, ya, itu bukan menandakan, sekali lagi, itu tidak menandakan bahwa orang itu tidak merindukan Alkitab atau tidak merindukan devotion time. Tapi karena orang itu tidak merindukan pribadi Tuhan. Itu, ya. Jadi kalau kita merasa bahwa bolong-bolong baca Alkitab tiap hari itu it's okay, maka kita juga adalah orang yang tidak melihat relasi dengan Tuhan itu sesuatu yang penting-penting banget.
kita tidak melihat bahwa mengenal Tuhan itu sesuatu yang penting-penting banget. Jadi it is not the book, gitu. Bukan benda mati ini, tapi the person of God. Ya, pribadi Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Jadi semakin kita jarang baca Alkitab, semakin kita tidak mengenal Tuhan, semakin kita tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan. Meskipun mungkin kita pernah baca sekali 5 tahun yang lalu dan kemudian tidak pernah baca lagi misalnya. Ya, itu pertama. Yang kedua ya, mulai ayat yang ke-6. Tadi saya bilang saya akan jelaskan ini. Ayat yang ke-6, Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah ke gereja-gereja, saya tidak tahu dengan Lutheran ya, karena saya tidak pernah lama dari gereja Lutheran. Tapi saya pernah tinggal di Inggris yang membuat saya beribadah di gereja Anglikan. Ya, itu pun juga saya tidak bisa bilang sering banget gitu. Tapi mau ke gereja mana lagi gitu kan? Adanya kan Anglikan gitu ya. Ada Anglikan yang Injili, ada Anglikan yang karismatik, ada Anglikan yang very traditional gitu ya. Nah, di gereja di tempat kami itu beribadah, nomor 1, kalau gereja kita enggak, kalau gereja kita ini, gereja Edsvan ini, kalau Ali bilang, mari kita berdiri nyanyi, kita nyanyi berdiri. Tapi ada gereja, enggak usah Anglikan, misalnya gereja Baptis, dimana saya beribadah di Chicago dulu, setiap kali menyanyi, itu ya pasti berdiri. Kalau nyanyi sudah otomatis enggak usah, mari kita berdiri. Begitu waktu organ main, mungkin orang masih duduk. Begitu mulai ngomong langsung dengan sendiri berdiri. Yaitu tiap gereja punya tradisi masing-masing. Ya, gereja Anglikan yang saya hadiri di Oxford, nyanyi berdiri. Baca firman Tuhan berdiri. Ya, itu sudah otomatis, enggak usah. Mari kita bangkit berdiri untuk dengarkan, enggak usah gitu ya. Nah, ada juga ini modifikasi ya. Ada juga kalau firman Tuhannya adalah kata-kata Tuhan Yesus, baru berdiri. Ya, itu gereja bebas menentukan tradisinya masing-masing. Ya, tapi mungkin ini nih backgroundnya. Ya, ketika Taurat Tuhan itu dibacakan, semua berdiri, menunjukkan rasa hormat. Ya, menunjukkan rasa hormat sama firman Tuhan. Respect. Nah, saudara, yang dihormati tentu bukan bukunya. Kalau nyanyi bukan kidung pujiannya. Yang dihormati bukan buku Alkitab ini. Ini Alkitab gampang sobek, juga bukan barang yang terlalu mahal gitu ya, bukan ini. Yang dihormati apa? Orang mungkin bilang isinya. Isinya ya mungkin isinya ya. Tapi kembali kepada tadi teori saya, yang dihormati adalah Tuhan yang diperkenalkan melalui Alkitab ini, firman Tuhan ini. Jadi sikap kita kepada firman Tuhan ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, orang Israel mengajar kita with respect, dengan hormat. Ya, bukan pada benda matinya, bukan pada pengkhotbahnya, bukan pada isi khotbahnya, tetapi pada Tuhan yang diperkenalkan melalui kitab suci tersebut. Itu yang kedua, ya, sikap kepada firman Tuhan itu dengan hormat. Karena sekali lagi ini soal simbol. Firman Tuhan symbolize God Himself. Yang ketiga, ya, ayat 7. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ya. Attitude-nya apa kepada firman Tuhan? Worship. Ya, tunduk, worship. Tadi hormat, sekarang worship sampai mukanya ke tanah, nempel dengan tanah, ya. Worshiping God. Kadang-kadang
Kalau hari Kamis kita berdoa untuk ibadah minggu, doakan Pak Eri yang akan bawakan firman Tuhan, doakan Ali yang akan mimpin worship, gitu ya. Ya enggak apa-apa ya, itu kan vocabulary manusia ya, doakan yang mimpin worship, doakan yang khotbah, doakan yang ngajar sekolah minggu. Tapi ini yang menarik ya, ketika firman Tuhan, Taurat Tuhan dibacakan, lalu ada worship, memuji Tuhan, semua mengaminkan, kemudian berlutut, kemudian mukanya itu sampai ke tanah. Apakah kita itu menyembah Alkitab? Enggak. Maksudnya menyembah Alkitab buku mati ini enggak. Apakah kita itu menyembah kata-kata yang ada dalamnya? Enggak. Tapi kita menyembah in awe kepada Tuhan yang diperkenalkan melalui kitab suci. Ya. Itu sudah berapa tuh? Sudah ketiga. Ya. Dengan kerinduan, dengan hormat, dan dengan menyembah. Kita teruskan ya. Ya, ayat 7 tadi sudah dengan menyembah. Sekarang ayat 8 dan 9. Cuma 5, ini kan sudah 3, ini yang 4. Juga Yesua, Bani Serebia, dan nama-nama selanjutnya. Ya. Mengajarkan, ayat 8 terakhir, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yaitu Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan, diberi commentary, sehingga pembacaan dimengerti. Ya, saudara, Alkitab itu dibaca supaya kita mengerti, bukan cuma baca Alkitab ya, 4 pasal sehari, baca gitu ya, pokoknya dibaca terus. Setelah pembacaan selesai, ngerti nggak isinya? Apa ya tadi ya? Jangankan ngerti, lupa gitu ya, karena ditarget bacanya. Saya tidak mau mengkritik gereja-gereja yang membiasakan orang membaca Alkitab 4 hari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dengan membaca 4 pasal 1 hari, setahun kita selesai 1 Alkitab. Itu bagus juga. Tapi apakah pembacanya dijamin mengerti yang dibaca? Ya tidak. Tapi tidak jelek loh ya, tidak jelek ya. Tapi sebetulnya Alkitab itu dibaca, Taurat Tuhan dibaca, tujuannya adalah apa? Supaya kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti, bagaimana kita bisa melakukan perintah Tuhan? Bagaimana kita bisa taat kepada perintah Tuhan? Kalau kita tidak mengerti apa yang kita baca, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Kan tadi sudah dikatakan bahwa ini mengenai pribadi Tuhan. Jadi Esra 1, tapi ada orang-orang Lewi di sekitar dia, guru-guru, yang bukan hanya menolong membaca Alkitab, tapi menolong orang Israel untuk mengerti pesan Tuhan, untuk menolong Israel mengenal siapa Tuhan itu. Nah, itu yang keempat. Ya, jadi saudara, kalau baca Alkitab, make sure saudara ngerti. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu penting. Ya, jadi saya sangat encourage kita baca. Tapi alangkah baiknya dan alangkah pentingnya dan alangkah fundamentalnya kita mengerti apa yang kita baca. Ya. Jadi ini bukan cuma seremoni, bukan cuma upacara, tapi sesuatu yang perlu dimengerti. Nah, kita sekarang baca paragraf yang kedua untuk poin yang kelima. Ya. Di sini ada kata-kata yang bagus, ya, tapi kata-kata yang bagus ini bukan inti dari khotbah saya gitu ya. Kata-kata itu adalah bahwa the joy of the Lord is my strength. Bagus ya. Itu kata-kata the joy of the Lord is my strength itu ada di pasal ini, di pasal 8 dari Nehemia. Tapi khotbah kita bukan soal itu. Ya. Lalu Nehemia ayat 10, ya ini kepala daerah itu, ini ketemu nih, dan Imam Esra ahli Taurat itu, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semua, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita. It's very clear. Do not grieve. Ya memang itu katanya. Do not grieve. Dan menangis. Karena semua orang Israel itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ayat 11 nih. Ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis.
diabetes. Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, because the joy of the Lord, bahasa Indonesia perlindungan, is your strength. Ya, kekuatanmu itu adalah the joy of the Lord. Saya mikir saya, yang kelima ini. Kenapa orang Israel waktu dibacain Taurat kok grieving, kok menangis, grieve dan menangis, sedih? Kenapa ya? Ya nggak ada di sini. Saya mikir gitu ya, saya merenungkan. Nomor satu kemungkinannya, mungkin ini kan Taurat, ya. Ini Taurat ya. Kalau Mazmur barangkali lain. Mazmur kan mungkin lebih enak dibaca gitu ya. Kalau Injil barangkali kabar baik ya, mungkin lebih enak dibaca atau baca surat Filipi. Ini kan Taurat. You have to do this. You should not do this. Kamu harus berbuat ini. Kamu tidak seharusnya berbuat ini. Nah, pikir-pikir apa jangan-jangan orang Israel itu grieving karena itu ya. Ini kok dituntut ini dan itu. Hidup kok jadi susah. Udah 400 tahun ini ya. Udah ratusan tahun tidak baca. Rasanya hidup ini nyaman meskipun di pembuangan. Sekarang kok dikasih Taurat A, B, C, D. Ini bacanya 7 hari lagi. Tiap hari baca Taurat. Mereka grieving. Mungkin mereka merasa, aduh, lama-lama capek juga baca kitab suci ya. Kalau isinya cuman, kamu udah boleh gini, kamu harus begini, kamu udah boleh ini, kamu harus capek. Kemungkinan pertama seperti itu. Kemungkinan kedua, kemungkinan pertama enggak apa-apa ya. Jadi kalau saudara-saudara membaca Alkitab kemudian merasa capek gitu ya, even enggak usah Taurat, baca yang lain-lainnya, aduh bohong dosa, gini enggak boleh, uang harus dibagi sama orang miskin, terus capek gitu ya. That's okay. Yang kedua, mungkin orang Israel merasa, loh aku kok jauh banget ya dari yang di-required oleh Taurat ya. Ternyata hidup kita ini kok jauh banget dari yang diminta oleh Taurat. Apalagi ya itu sudah ratusan tahun enggak betul-betul merenungkan merayakan pondok daun ini, baca Taurat setiap hari. Mereka mungkin mulai berpikir, kita kok jauh banget dari Tuhan. Tapi itu yang terjadi dalam masa-masa pembuangan. Maka itu kembali ke Yerusalem, bait suci dibangun kembali, itu adalah sebetulnya restorasi dan reformasi kehidupan rohani orang Israel. Grieving mereka. Ternyata kita ini jauh sekali. Sama dengan orang Israel, kita baca Alkitab dan kita merasa, ternyata aku ini meskipun Kristen sudah puluhan tahun atau belasan tahun, ternyata aku masih jauh sekali dengan apa yang diminta oleh Tuhan. Dan kemudian kita grieving, that's good. Itu baik sebetulnya ya. Dan sebetulnya grievingnya orang Israel tidak ditentang sama Nehemia dan Ezra. Memang mereka disuruh berhenti grieving, tapi tidak dibilang, oh kamu salah grievingnya, kamu berdosa ini grievingnya, enggak. Ya, cuman diberitahu ini adalah hari Tuhan yang kudus. Kita mesti bersukacita dan seterusnya. Ya, jadi saya menemukan dua kemungkinan itu. Kemungkinan pertama, orang Israel capek, ini tuntutannya begitu banyak. Kemungkinan kedua yang mungkin lebih pas, yang lebih tepat adalah mereka melihat betapa berdosanya mereka dibandingkan dengan kitab suci. It's a good grieving, it's a positive grieving. Ya, ini attitude yang kelima. Ya, kalau kita baca Alkitab gimana? Ya, kita grieving enggak? Kalau kita baca Alkitab kita enggak grieving, enggak selalu harus grieving tentunya ya, karena enggak semua kitab suci itu memperingatkan kita kamu berdosa, dan ada kitab suci yang justru menghibur kita. Saat kita grieve karena hal yang lain, kitab suci menghibur kita. Saya sudah bersaksi 2 minggu yang lalu dalam keadaan saya takut, ingat kesaksian itu ya. Cari ayat Alkitab, mencari kemana lagi gitu. Cari ayat Alkitab yang menguatkan, dan betul itu menguatkan saya. Dan kemudian saya berpikir, oh siapa tahu ada orang lain yang juga bisa dikuatkan oleh ayat tersebut.
Ya, siapa tahu. Tapi juga banyak bagian kitab suci yang menyatakan kebenaran, menyatakan bagaimana seharusnya kita hidup. Dan kalau kita grieving seperti orang Israel itu, kita bertobat. That's the right attitude. Itu adalah attitude yang betul sebetulnya, bahwa kita itu grieving kalau kita diperingatkan. Kamu salah loh. Standarnya firman Tuhan seperti ini, kamu masih jauh. Atau kalaupun gak jauh, kamu belum sampai standar itu. Kamu mesti bertobat, kamu mesti berjalan ke arah Israel grieving. Ya, nah sekarang penutupnya. Ya, tapi ingat dulu yang 5 itu ya. Nomor 1 apa? Kita perlu eagerness, perlu desire, perlu kerinduan sama firman Tuhan. Sebabnya apa? Itu devotion setiap hari itu cuma simbol saja, seperti pondok daun itu simbol saja. Tapi inti dari devotion kita tiap hari adalah relasi kita dengan Tuhan. Sejauh apa kita mengenal Tuhan. 1. Yang nomor 2, dengan hormat. Dengan hormat. Dengan paradigma yang pertama tadi kita tahu kenapa kita hormat, bukan sama benda matinya, sama Tuhan yang memperkenalkan dirinya dalam Alkitab. Worship, ya, bukan cuma hormat tapi dengan worship sampai ke tanah. Yang keempat, ngerti, ya, bukan asal baca, bukan asal menghafal, tapi mengerti, ya, kayak itu ada Bible study. Ali ini kayak orang Lewi saya pikir ya, karena terus terang saja, menurut saya loh ya, menurut saya nih, saya yang ikut Bible study itu kalau nggak dipandu, kalau baca kitab Amos juga nggak ngerti itu. Ini apa nih kitabnya gitu ya. Jadi ada orang Lewi, ada Ali yang menjelaskan. Ini artinya apa? Tujuannya apa? Supaya dimengerti. Kalau nggak dimengerti mana bisa ditaati. Dan yang terakhir, grieving, dengan semangat mau bertobat, willing untuk bertobat kalau baca firman Tuhan. Nah, ini yang terakhir di penutupnya. Pertanyaannya adalah, penutupnya ini yang awal nih. Pertanyaannya tentu untuk poin yang kelima ini. Kalau grieving itu adalah positif dalam membaca firman Tuhan, kenapa orang Israel disuruh berhenti grieving? Jadi ini mengganggu saya. Grievingnya ada negatif, tapi Ezra dan Nehemia bilang stop grieving. Kita baca lagi ya. Lalu berkatalah ayat 11, ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, atau makanlah yang enak-enak, minumlah minuman yang manis, ya. Kirimkan sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, yang tidak punya, kamu kasih makanan, kasih minuman. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Saudara, di balik perayaan-perayaan hari raya orang Israel, ini kalau kita kembali kepada zaman Tuhan Yesus, ya, kembali kepada zaman Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi dikritik sama Tuhan Yesus. Bukan karena Tuhan Yesus anti sama Taurat, tapi karena Tuhan Yesus anti kepada orang Yahudi yang mementingkan ritual, tapi lupa dengan arti di balik ritual itu. Ya, merayakan pondok tahun baik-baik saja, a Thanksgiving celebration. Merayakan Paskah baik-baik saja. Itu kan Paskah itu kan kalau dicari ujung-ujungnya itu Abraham mempersembahkan Ishak. Barusan itu raya korban, ya. Nah, kalau korban Ismail yang dikorbankan, tapi kisahnya sama. By the way, saya gara-gara itu korban itu jadi nonton di YouTube ya. Binatang apa yang sebaiknya dikorbankan. Ini saya belajar sesuatu yang baru ya, bahwa the best itu adalah kambing. Sapi meskipun lebih besar, value-nya lebih rendah daripada kambing. Ya, pengetahuan umum saja ya. Saya mau belajar kenapa kambing ya, cari aja di YouTube banyak penjelasannya. Anyway, orang Israel, orang-orang Farisi mementingkan ritual, tapi dia lupa inti dari ritual itu. Ya. Nah, saudara, ini adalah hari raya Pondok Daun, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan hadir di sana, ya. The God that we worship
ada di situ. The presence of Him is there. Nehemia sama Esra nanya, kenapa kamu grieving? Kenapa kamu sedih? Di dalam Injil Yesus bilang kalau anak manusia ada di sini. Waktu dikritik sama orang Farisi, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Yesus bilang, kalau aku ada di sini, bagaimana mereka bisa berpuasa? Nanti kalau aku sudah pergi dari dunia ini, baru mereka berpuasa. Sekarang Raja itu ada di sini, saatnya untuk bersuka cita. Nah, saudara, the presence of the Lord dalam Hari Raya Pondok Daun itu seakan-akan dilupakan oleh orang Israel. Yes, they are right. Dia bertobat, dia grieving waktu baca Taurat Tuhan. Waktu Taurat Tuhan dibacakan, dijelaskan, mereka grieving, ternyata aku masih jauh, masih berdosa dari yang diminta oleh firman Tuhan. Tapi Esra dan Nehemia mengingatkan, kita ini sekarang eventnya adalah Hari Raya Pondok Daun. Kita merayakan kebaikan Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah perayaan kita. Sekarang you stop grieving, enjoy His presence. Dalam konteks itulah kemudian kata-kata the joy of the Lord is your strength. Kamu memang gagal untuk bisa memenuhi standar Taurat itu. Tapi itu bukan yang paling penting, itu penting. Tapi itu bukan yang paling penting. Karena firman Tuhan, tadi saya mulai khotbah itu, it's not about do and don't. Firman Tuhan itu is about your relationship with God. Firman Tuhan itu is about God Himself. Kalau God Himself is here, bagaimana mungkin kamu itu grieving dan berduka? Jadi kalau mau tahu kata-kata indah, the strength of the Lord, apa ya the strength? The joy of the Lord is my strength atau is your strength. Itu backgroundnya ini. Kalau Tuhan itu hadir dan presence, dan kita bisa menikmati presence, kita mengenal Dia, bukan cuma menghafal Alkitab, bukan cuma bertobat, bukan cuma do what we have to do and we don't do what we don't have to, that we shouldn't do, maka kita bisa menikmati relasi kita. Kita kenal betul siapa Dia, lebih dari sekedar peraturan-peraturan yang diberikan kepada kita. Obedience itu penting. Tapi obedience itu seharusnya lahir dari pengenalan akan Tuhan. Tidak dibalik. Ya, aku obey supaya aku dekat sama Tuhan. Karena kita makin dekat sama Tuhan, kita bisa semakin obey kepada Dia. Ya. Nah, orang Israel kasih tahu, stop grieving. Stop grieving. The Lord is here. And the joy dan sukacita yang dibawa oleh kehadiran Tuhan itu adalah sumber dari kekuatan untuk kita semua. Bukan karena engkau melakukan Taurat, bukan karena engkau hidup suci kemudian engkau bisa merasa aku ini orang Kristen yang kuat yang bisa menghadapi segala macam badai pencobaan. Bukan. Kita akan kuat kalau kita bisa hidup di dalam hadirat Tuhan, merasakan the presence of the Lord. Ya, that's a good news, saudara. Saya berharap firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita semua. Kalaupun sudah lupa dengan apa yang kita bisa belajar dari orang Israel, 5 attitude terhadap firman Tuhan, at least kita dikuatkan oleh kalimat yang hebat tadi. Saya tidak hafal. Saya hafal kata-kata itu, the joy of the Lord is my strength. Sering ada banyak flyernya di internet. Tapi saya kaget, loh kok adanya di Nehemia? Saya pikir ada di Mazmur, ada di Amsal gitu ya. Loh, adanya kok di Nehemia, kaget juga saya. The joy of the Lord is my strength. The presence of God, kehadiran Tuhan, relasi dengan Tuhan is my strength and is your strength. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini Tuhan, ubah cara pandang kami. Alkitab memang penting, firman Tuhan memang penting, devosi setiap hari memang penting, baca Alkitab setiap hari memang penting. Tapi semua itu adalah simbol
Semua itu punya tujuan yang lebih mulia, yang lebih penting, yaitu untuk mengenal Engkau Tuhan, untuk punya relasi yang akrab dengan Tuhan. Semua isi Alkitab bukan peraturan. Isi Alkitab adalah you introduce yourself to us. The questions, sejauh mana kami mengenal Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan, dalam relasi kami dengan Engkau. Tolong kami untuk memprioritaskan relasi kami dengan Engkau. Baca Alkitab dengan setia, menunjukkan betapa kami rindu untuk punya relasi yang dekat dengan Engkau. Tolong Tuhan Yesus, tolong. Dan kami bersyukur sekali Tuhan, karena hari ini kami dikuatkan, kami diingatkan Tuhan, bahwa that relationship yang sehat, yang dekat, itu adalah sumber dari kekuatan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang beribadah bersama-sama di tempat ini. Ya, berkati juga jemaat-Mu yang tidak hadir, teman-teman yang tidak hadir dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang menjauh dari Tuhan kami berdoa supaya seperti orang Israel, grieving. Ternyata aku jauh dari Tuhan, ternyata aku sudah meninggalkan Tuhan, ternyata aku sudah tidak memprioritaskan Tuhan. Tolong Tuhan supaya attitude itu juga growing di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa, minta berkat Tuhan, sukacita Tuhan, kehadiran Tuhan penuh dalam hidup kami. Terimalah berkat Tuhan, saudara. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan kita, anak yang tunggal, dan persekutuan di dalam Roh Kudus boleh menyertai hidup kita dari sekarang ini sampai nanti Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Tuhan memberkati.